Oke, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mereview charger merek Unit ya. Tipenya ini UCH426. Nah, ini bisa dilihat spesifikasinya. Nah, di sini kan di Type C-nya dia bilang bisa sampai 20 volt ya. Tapi saya tes nggak bisa, nggak tahu bagaimana caranya. Kemungkinan besar kalau lihat dari protokol lewat FNB 58, itu kayaknya di KC3 atau KC4. Nah, sedangkan kalau ini kan powerbank ini dia PD ya, power delivery. Jadi saya nggak bisa munculkan 20 voltnya ya. Oke, langsung kita coba. Ini chargernya. Dia ukurannya agak kecil, simple. Oke, ini Type C-nya, Type A. Spesifikasinya di sini juga ada. Ini bisa dilihat. Oke ya. Nah, langsung kita tes. Kita tes di protokolnya dulu. Kita colok yang di Type A dulu ya. Oke, ini yang di Type A-nya rata-rata dia hampir hijau semua. Tapi dia belum KC4 ya, hanya KC3. Nah, di sini dia dukung SuperVOOC. Walaupun di kartonnya sini, di dusnya dia hanya tulis VOOC ya. Tapi ternyata dia dukung SuperVOOC. Nah, karena VOOC dan SuperVOOC tuh beda protokol ya, karena beda voltasenya. Oke, bisa dilihat ya. Sekarang kita coba yang di Type C-nya. Oke, langsung kita coba yang di Type C. Oke ya, dia PD folder very 3.0 ya, sama kayak di DOS-nya. Tapi di sini dia 33 watt, di DOS-nya tulisannya 30 watt. Ya, di Type C-nya dia ini ya, Quick Charger 4. Nah, mungkin itu yang 20 volt mungkin kalau pakai Huawei ya, SCP ini. Tuh, habis saya tes folder very-nya nggak bisa ini. Ya, di sini ada satu hal lagi. Ini kan di Type C ya. Di Type C menurut FNB 58 ini dia bilang nggak dukung VOOC ya. VOOC-nya merah kan. Tapi ternyata saya tes bisa. Oke, saya tunjukkan ya. Ternyata belum tentu FNB ini bisa jadi patokan. Dari itu makanya kenapa saya beli HP-HP bekas untuk lakukan pengetesan kayak begini. Ya, ini contohnya ya. Ini Oppo Reno 4, dia hanya dukung VOOC, bukan Super VOOC ya, dia VOOC. Oke. Nah, di Type C ini dia dukung VOOC. Kita lihat ya. Tuh, VOOC kan. Nah, kecepatannya bisa wattnya yang bisa dihasilkan hingga 20 watt. Tuh. Berarti VOOC-nya jalan. Ingat, VOOC. Kalau Super VOOC nggak bisa di Type C, dia hanya di Type A. Oke, bisa dilihat ya. Nah, itu yang maksud saya, jadi FNB ini belum tentu jadi patokannya. Seperti kayak kita tes di FNB dia bilang dukung Super VOOC, kita colok pun iya muncul gambar Super VOOC di HP, tapi ternyata wattnya yang masuk kecil lah, itu juga nggak benar. Nah, sekarang kita lakukan pengetesan charger. Nah, kalau di Oppo Reno tadi sudah kelihatannya dia dukung VOOC. Sekarang kita lihat di Samsung dulu. Ini Samsung S20 Ultra. Oke, dia dukung super fast charging 2.0 yang 45 watt. Nah, kalau di ini dia bisa sampai fast charging tipe berapa? Super fast charging, kita lihat ya. Samsung punya protokol. Oke, super fast charging ya.
Tapi yang versi 1, nah dia anehnya dia bisa sampai 31 watt tuh. Oke, 32. Untuk Samsung S20 Ultra dia sanggup hingga 31 watt atau 32 watt. Kemungkinan juga kalau di A52, A72 yang dukung 25 watt itu mungkin bisa juga ini sampai segini. Oke, bisa dilihat ya. Untuk di Samsung dia muncul super fast chargingnya. Nah, coba di Samsung yang agak lama, yang dukung AFC. Nah, ini Samsung M30s, dia hanya dukung AFC ya. Biasa kita lihat ya, dia dukung misi daya cepat. Tuh, misi daya cepat ya. Ini nanti dia sampai di 13 biasanya. 12. Tuh, dia mentok di 13 biasanya ini ya. Oke, dia dukung AFC ya. Power bank charger ini dia dukung AFC. Oke, berikutnya kita tes di ini Realme. Ini dukungnya super fast super VOOC. Nah, kalau di Type C dia tidak dukung super VOOC. Beda dengan VOOC. Lihat ya. Hanya pengisian biasa, tapi dia 14 watt. Oke. Nah, untuk bisa menggunakan fungsi super VOOC-nya dia harus di Type A. Oke, ini dicabut dulu. Kita pakai Type A. Nah, muncul kan super VOOC-nya dan angka digitnya bergerak tuh. 2 digit di belakang bergerak. Ini waktu saya tes dia bisa sampai 30 watt lebih. Dia bisa sampai 30 watt. Oke, bisa dilihat nanti di video berikut. Kita langsung tes. Oke, muncul super VOOC ya. Tuh. Karena memang charger ini dukung super VOOC. Oke, ini dia 32 watt ya. Oke, kita lihat ini masih 12 detik, 15 detik ya. Kita lihat. Oke, sudah lihat ya dari video yang barusan bahwa Realme 12 Plus 5G ini bisa menghasilkan 30 watt kalau pakai unit ya. Oke. Nah, ini kita akan coba di Poco X6 Pro. Nah, di sini ada yang unik. Dia kalau di Type A dia lamban ya. Dia hanya pengisian daya cepat tapi watt yang masuk kecil. Nah, makanya gunanya beli kabel yang ada begininya nih, enaknya kita bisa tahu dia masuk wattnya besar atau enggak. Kayak ini kan isi daya cepat, tapi dia hanya 12 watt. Oke. Nah, sekarang kalau kita pakai yang di C2C. Ya, ini kalau yang di C2C juga sama tuh, isi daya cepat, tapi lihat wattnya yang masuk ya. Tuh, bisa sampai 27 watt. Jadi, bagi pengguna Xiaomi keluaran baru, sebaiknya pakai yang port Type C-nya, jangan port Type A. Nah, kalau bagi Xiaomi pengguna lama, nah, apalagi kayak Poco X3 Pro, Poco X3 NFC, dan yang Xiaomi yang Mi Turbo 33 watt ya. Oke, saran saya lebih bagus pakai Type A-nya. Nah, saya kasih lihat ya. Kalau di Type A ini, dia muncul Mi Turbonya. Nah, ini Poco X3 Pro ya. Lihat, kalau di Type C, dia hanya dapat segini.
Dia hanya isi daya cepat, terus dapatnya hanya segini. Dia di kisaran 18 16 gitu ta, kayak 9 volt 2 ampere lah tuh, di 15 watt ya. Oke, coba kita tunggu agak lama apakah ada perubahan. Oke, kita lihat kayaknya nggak ada perubahan. Bisa dilihat ya, nggak ada perubahan. Nah, jadi dia mentok di 16, 17, 18, atau intinya 9 volt 2 ampere lah, 18 watt lah, tapi kebanyakan di 15 kayak begini. Nah, tapi kalau kita menggunakan type A, nah kita gunakan type A nya ya. Ini yang unik untuk HP Xiaomi yang Mi Turbo 33 watt, dia muncul Mi turbonya. Lihat ya, tuh Mi turbonya muncul, dan wattnya nanti bisa sampai 24. Gas mati, lihat ya, nanti dia naik. Oke, dia naiknya kayak bertahap gitu. Oke, itu dia mulai naik ya. Sedangkan kalau yang di Type C tadi kan kita tunggu pun dia nggak bergerak naik. Nah, ini dia naik tuh, dia naik terus nanti hingga di 24 watt tuh, ya kan? Jadi pengguna Xiaomi yang Mi Turbo 33 watt, saran saya pakai di Type A-nya. Oke? Nah, itu perbedaannya. Kemungkinan besar yang Xiaomi yang Mi Turbo itu protokol delivery-nya PD lah, protokol PD-nya itu nggak sekencang yang keluaran-keluaran baru ya. Oke? Nah, sekarang saya kasih lihat kalau yang saya bilang nggak bisa 20 volt. Karena saya nggak tahu cara munculinnya ya. Kan di spesifikasinya tulisannya Type C-nya bisa 20 volt ya. Ini power bank-nya sengaja saya sudah kasih kosong biar kita bisa lihat ya kinerjanya. Tuh, dia hanya mentok di 12 volt. Walaupun wattnya nanti yang di sini 33 ya. Tuh, 33 watt, tapi hanya di 12 volt. Nah, ini saya nggak tahu cara kasih muncul 20 voltnya itu bagaimana. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen lah, bisa isi di komentar. Oke. Nah, ada satu hal juga, charger ini kalau dipakai kayak anggap aja saya ngecas ini ya. Dia kan tadi di 34 watt. Kalau saya ngecas agak lama, anggap aja lagi ngecas ini dari 0 hingga full, itu apa chargernya ini panas sekali. Nah, saya lakukan pengetesan itu pas lagi isi S20 Ultra dari 20% kalau nggak salah. Saya cas itu pas di menit keberapa kan, ini dia berjalan di 33 watt ya, 31 watt kalau nggak salah. Itu di sini panas banget. Nah, kalau mau tahu ini videonya ya. Oke, ini saya cuma ini menunjukkan karena tadi saya rasa panas jadi saya pasang alat untuk lihat suhu. Dia ternyata sampai 61 derajat ya. Oke. Oke, dari video yang kita lihat bahwa powerbank ini sebenarnya cukup bagus. Dia hampir mendukung protokolnya banyak. Ukurannya kecil, simple. Merek yang sudah ada nama. Cuman dia panas. Dia panas itu di sini, bagian sini. Nah, ini ada bekas kayak saya taruh kawat ya, kawat untuk cek suhu. Nah, di bagian sini yang paling panas. Kemungkinan chipnya tuh di dekat sini dan ada kayak mungkin pembuangan panasnya ya. Dia kalau nggak salah dia pakai thermal pasta. Nanti rencananya saya mau modif, saya kasih heatsink biar heatsinknya agak keluar. Ini saya mau pakai buat adik saya pakai. Oke, sekian review charger merek unit UCH426. Dari penilaian saya sebenarnya charger ini cukup bagus.
dia bagus sih kalau dia tidak panas. Panasnya sih berlebihan ya. Sebenarnya charger panas tuh wajar kalau dia kerjanya di atas spesifikasinya. Ini kan 30, sedangkan yang saya ngetes tuh dia di 31 watt lebih, jadi wajar panas. Cuman dia kayaknya nggak ada pelindung ya, seharusnya kalau panas kan dia turunin kecepatan biar nggak panas, tapi nggak ada, dia gas terus sampai full. Oke, sekian, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.